boleh terangkan watak untuk pemerannya sebagai apa di dalam drama dalam Mihrab Cinta ini? Ya, jadi dalam sinetron dalam Mihrab Cinta, saya berperan sebagai Ustadz Samsul di situ. Eh, Dia ini dari film dikisahkan dia menjadi seorang santri yang berasal dari salah satu pedalaman di daerah Jawa. Jadi dia seorang santri yang berasal dari daerah Jawa. Kemudian di tengah-tengah dalam proses belajar itu ada fitnah yang datang kepada dirinya. Kemudian dia harus dikeluarkan dari pesantrennya. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Kemudian juga diusir sama ayahnya. Sampai akhirnya di tengah pencarian hidup yang sedemikian rumit, dia menemukan Allah memberikan jalan gitu, bahwa dia menjadi seorang pendakwah besar. Karakternya sebenarnya yang agak terlalu rumit adalah karena harus menggunakan dialek Jawa, karena memang berlatar belakang seperti itu. Nah, itu yang harus saya jalankan. Tapi dalam sinetron ini banyak sekali nilai-nilai keislaman yang bisa diambil dan banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup. Saya sebagai yang memainkan juga mendapatkan banyak sekali pencerahan ketika saya membaca skenarionya gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa dinikmati dan memberikan banyak masukan positif kepada masyarakat yang menyaksikan. Oke, difahamkan dari film kepada sinetron pastinya ada beda ya, jalan cerita di film dan sinetron. Mungkin boleh perjelaskan perbedaan? Jadi sinetron ini adalah kelanjutan dari film yang sudah pernah ditayangkan sekitar 2 tahun yang lalu. Film ini pun sebenarnya adalah penjabaran dari novel yang pernah ada. Jadi sinetron yang akan disaksikan nanti di Indopek adalah satu kelanjutan cerita ketika Samsul terakhir kali adalah melamar Zizi. Nah, apa yang terjadi? Nah, di dalam sinetron dia memulai rumah tangga yang baru, kemudian terjadi berbagai macam konflik yang ada. Kemudian bagaimana perjuangan Samsul dengan Zizi ketika Samsul berusaha menjadi seorang pendakwah besar gitu ya. Apa saja cobaan-cobaan hidupnya. Kemudian bagaimana dia mengatasi ketika memang sulit mendapatkan anak nantinya. Itu jadi ini banyak sekali masalah rumah tangga yang ada dalam sinetron ini. Tapi Kang Abik sebagai penulis memberikan banyak masukan dari sisi hadis dan ayat-ayat di Quran gitu yang memberikan banyak pencerahan kepada kita lah. Jalan keluar dalam setiap permasalahan di dalam Quran dan hadis sudah ada sebenarnya. Sekarang bagaimana kita mau mencari, belajar dan mengamalkan itu gitu. Pastinya ada cabaran ya dalam film dan kepada sinetron, walaupun wataknya sama, pasti ada cabaran dan kesusahan yang dilalui. Dari segi apa ya, kalau sentuh tentang cabarannya mungkin yang dihadapi. Iya, karena begini, kisah hidupnya Samsul ini kan berkembang. Kalau film hanya berhenti sampai di melamar Zizi. Tapi ketika di sinetron, dia mengalami berbagai macam guncangan dalam hidupnya, yang itu membuat rumah tangganya menjadi agak goyang sedikit. Kemudian ketika dia berdakwah, kemudian ada banyak permasalahan yang hadir. Kemudian belum lagi orang-orang yang tidak suka dengan Samsul segala macam. Jadi di dalam sinetron yang berbeda adalah konflik yang terjadi jauh lebih berat ketimbang di film. Jadi harus disaksikan. Mungkin ada keistimewaan message yang mau disampaikan dalam drama Mihrab Cinta. Message itu pastinya sama, tapi mungkin boleh berjelaskan message yang positif yang boleh diberikan pengajaran kepada penonton. Jadi message yang paling utama adalah di dalam setiap kondisi hidup kita, sesulit apapun, jangan pernah merasa bahwa kita lepas dari kasih sayang Allah. Jadi seputus asa apapun, kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Dan selama kita mau berusaha dan berdoa, Allah pasti kasih jalan. Samsul di dalam sinetron dan film ini mengalami berbagai macam guncangan dalam hidupnya. Tapi ketika dia terus istiqomah menjaga hubungan baiknya dengan Allah, maka Allah akan memberikan jalan yang terbaik kepada Samsul yang berujung kepada kebahagiaan. Gitu. Respon penonton permisa di Indonesia sendiri bagaimana? Dari mulai film ini di launching, kemudian sinetronnya tayang, ya alhamdulillah penonton memberikan apresiasi yang baik gitu ya. Penonton menyukai karena begini, sinetron yang bernuansa Islami seperti ini bukan hanya enak dilihat dalam arti sebagai hiburan saja, tapi ada ilmu yang bermanfaat di balik itu. Nah, ini yang sebenarnya kan nilai plusnya sinetron ini ya inilah gitu.
ada pelajaran-pelajaran Islam yang sebenarnya ada di dalam sinetron itu yang bisa diambil kalau menyaksikan. Jadi jangan sampai lupa menyaksikan Dalam Irama Cinta. Yang paling menarik dan nggak bisa saya lupakan pengalaman pada saat adegan kepala saya harus dibotakin ya. Jadi si Samsul, dicukur habis sampai botak gitu. Jadi kenapa dia dicukur habis sampai botak? Karena Samsul ini difitnah mengambil uang temannya sesama santri. Maka hukuman dari pesantren adalah dicukur sampai botak baru dikeluarkan dari pesantren. Nah proses itu yang membuat menarik buat saya karena saya